Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita berjumpa kembali pada pembelajaran kita mata pelajaran prakarya kelas 9. Materi kita minggu lalu yaitu tentang budidaya ikan hias atau pembesaran ikan hias. Pada materi kita minggu lalu kita sudah membahas beberapa materi tentang budidaya ikan hias. Namun sebelum kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang alasan budidaya ikan hias dan juga komoditas ikan hias. Ibu yakin kalian sudah menyimpulkan materi kita minggu lalu dan sudah membuat tugas tentang budidaya ikan hias yang kita telah pelajari minggu lalu. Pada minggu ini kita lanjutkan materi kita tentang sarana dan peralatan budidaya atau pembesaran ikan hias. Sarana dan peralatan budidaya atau pembesaran ikan hias. Seperti yang diketahui bahwa sarana itu merupakan bahan dan peralatan itu merupakan alat yang dipakai untuk budidaya pembesaran ikan hias. Di sini dijelaskan bahwa sarana produksi perlu dan sangat penting diperhatikan dalam budidaya ikan hias. Kenapa? Karena untuk mengoptimalkan hasil produksi dari ikan hias tersebut. Yang pertama, sarananya itu ada bahan. Ada beberapa bahan-bahan yang dipakai dalam budidaya ikan hias. Yang pertama itu adalah benih. Benih adalah anakan ikan dan dari mulai menetas sampai ukuran ikan tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan usaha budidaya ikan berikutnya. Jadi benih itu merupakan anakan ikan yang dibudidaya untuk budidaya selanjutnya. Pada fase pembesaran budidaya ikan hias ini biasanya pemeliharaannya dimulai dari ukuran benih. Benih yang baik itu yaitu yang berumur 7 hari, dipilih benih yang sehat, lincah, dan memiliki kemampuan berenang yang gesit. Jadi bukan sembarang benih yang dipakai untuk benih pembudidayaan ikan hias ini, yaitu benih-benih yang lincah, yang gesit. Yang kedua itu ada pakan. Di sini pakan memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan hias. Pakan merupakan sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan ikan. Seperti manusia, ikan hias juga membutuhkan pakan. Pakan di sini ada dua. Yang pertama itu pakan alami. Pakan alami adalah pakan yang organismenya berasal dari alam. Untuk pakan alami ini digunakan untuk pakan hias dan benih. Yang kedua itu pakan buatan. Pakan buatan diolah dengan formulasi tertentu sesuai dengan kebutuhan setiap jenis ikan. Pakan buatan berbentuk pelet, pasta maupun lembaran yang dibentuk berdasarkan kebutuhannya. Ada yang berbentuk granula dan flake. Ada yang berbentuk pelet, itu pakan buatan. Itu dua sarana atau dua bahan yang digunakan untuk pembesaran budidaya ikan hias. Ini merupakan contoh pakan alami. Ada fitoplankton, itu bersifat nabati, dan zooplankton, itu bersifat hewani, itu merupakan pakan alami. Sedangkan pakan buatan itu ada pelet yang bersifat buatan. Sarana yang selanjutnya yaitu air. Air adalah sebagai media budidaya harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengolahan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat menumbuhkan persyaratan hidup ikan. Jadi air ini memegang peranan penting juga dalam pembudidayaan ikan hias.
Airnya harus air yang bersih, air yang harus terjaga. Yang selanjutnya itu obat-obatan. Kegiatan budidaya ikan dapat mengalami kendala. Salah satunya adalah serangan hama dan penyakit yang biasanya mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan budidaya ikan. Hal itu dapat dihindari dengan mengendalikan kualitas air agar tetap terjamin. Lalu memberikan obat-obatan. Jenis obat-obatan yang sering digunakan yaitu pencegahan jamur, pencegahan parasit, golongan protozoa. Itulah biasanya obat-obatan yang digunakan untuk budidaya ikan hias. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Jika ingin bertanya yang tidak jelas, silakan pertanyakan via WhatsApp atau silakan temui Ibu di kantor setiap hari Selasa. Oke, sekian dari Ibu. Itulah materi kita hari ini. Untuk tugasmu minggu ini, yang pertama, buatlah ringkasan atau kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Dibuatlah di buku tugasmu. Yang kedua, carilah suatu contoh video yang ada di YouTube atau akun sosial media lainnya. Jadi tentang budidaya ikan hias, lalu kesimpulkan informasi apa saja yang kamu dapatkan dan tuliskan di buku tugasmu. Jadi di sini silakan kamu cari video, mau di YouTube, mau di Facebook, mau dimanapun terserah, tentang budidaya ikan hias. Lalu simpulkan apa yang kamu dapat, informasi apa yang kamu dapat dari video yang kamu tonton. Atau boleh juga silakan baca bukumu tentang budidaya ikan hias yang ada di perpustakaan. Setelah itu ringkaslah atau simpulkan informasi yang kamu dapat di dalam buku tugasmu. Kumpulkan hasil pencarianmu via WhatsApp berupa foto tugas dan foto siswa sedang mengerjakan tugas. Itu di kolase paling lambat tanggal 20 Februari 2021. Itulah penjelasan dari Ibu. Itulah materi kita minggu ini. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.